Pencapaian target pendapatan negara tersebut akan dilakukan melalui peningkatan tax compliance dan tax Pak base. Menteri, tadi udah kita rubah Pak. Yang Bukan. Interupsi. Ini saya mau konfirmasi nih, boleh Pak Ketua? Oh, 12,1 Pak Menteri. sudah dirubah Pak. Kita rubah kesepakatan. Kesepakati. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Bapak dan Ibu anggota Komisi 11 DPR RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Ketua Bappenas, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita dapat hadir dalam rapat kerja pada hari ini dalam keadaan sehat untuk melanjutkan dan menyepakati hasil rapat panitia kerja asumsi dasar ekonomi makro 2027. Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota Komisi 11 DPR RI atas dukungan yang solid selama pembahasan KEM PPKF tahun 2027 yang berjalan dinamis dan konstruktif sehingga menghasilkan komitmen yang kuat untuk mendorong arah kebijakan fiskal tahun 2027 semakin efektif untuk akselerasi pertumbuhan dan kesejahteraan. Kami juga menyampaikan terima kasih atas seluruh masukan, pandangan, dan saran yang telah disampaikan selama pembahasan. Seluruh pandangan tersebut akan menjadi perhatian serius dan akan ditindaklanjuti untuk penyempurnaan kebijakan. Adapun hasil kesepakatan yang telah dicapai adalah sebagai berikut seperti yang telah dibacakan oleh Pak Ketua tadi. Untuk panjang pertumbuhan, disepakati target pertumbuhan ekonomi 2027 pada kisaran 5,8% sampai 6,5% sebagai transisi menuju pertumbuhan 8% pada tahun 2029. Untuk itu, pemerintah akan terus memastikan program prioritas berjalan efektif, memperkuat sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan dan antara, serta penguatan iklim investasi melalui deregulasi dan debottlenecking. Untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan, dibutuhkan stabilitas ekonomi yang mantap melalui pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar, dan mendorong cost of fund yang kompetitif. Untuk itu, inflasi dijaga dalam rentang 1,5 sampai dengan 3,5%, suku bunga surat utang negara tenor 10 tahun antara 6,5 sampai dengan 7,3%, dan rupiah dalam rentang 16.800 sampai dengan 17.500 per dolar Amerika Serikat. Untuk panja penerimaan, disepakati rasio pendapatan negara terhadap PDB tahun 2027 pada kisaran 12,1% sampai 12,40% terhadap PDB. Pencapaian target pendapatan negara tersebut akan dilakukan melalui peningkatan tax compliance dan tax Pak base. Menteri, tadi udah kita rubah Pak. Yang Bukan. Interupsi. Ini saya mau konfirmasi nih, boleh Pak Ketua? Oh, 12,1 Pak Menteri. sudah dirubah Pak. Kita rubah kesepakatan. Kesepakati. Ya. Yang di itu. 12,01 Pak. saya salah baca ya berarti ya. Oh. Jadi 0,1. Agak terkejut juga kita. Yang awal 12,1 saya ingat, sekarang 12,1. Saya salah baca, maaf Pak, koreksi. Tulisannya benar. Kita terlalu agresif Pak. Saya koreksi. Disepakati rasio pendapatan negara, rupanya semuanya menyimak. Salah ngomong loncat semua ya. Saya mohon maaf Pak atas kesalahan tadi. Disepakati rasio pendapatan negara terhadap PDB tahun 2027 pada kisaran 12,01% sampai 12,40% terhadap PDB. Pencapaian target pendapatan negara tersebut akan dilakukan melalui peningkatan tax compliance dan tax base atau dengan efektivitas core tax. 2. Menyelaraskan sistem perpajakan global dan digital ekonomi. Kemudian kita akan mengoptimalisasi SDA, peningkatan kualitas layanan dan penegakan hukum. Kemudian kita akan memberikan insentif fiskal yang terukur
untuk akselerasi investasi. Untuk panja defisit dan pembiayaan, disepakati defisit anggaran tahun 2027 sebesar 1,80% sampai 2,40% terhadap PDB. Untuk menutup defisit anggaran tersebut, dibutuhkan pembiayaan yang dikelola secara inovatif, prudent, dan berkelanjutan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Pemerintah konsisten menjaga disiplin fiskal dengan mengendalikan defisit dan utang dalam batas aman, yaitu defisit di bawah 3% PDB dan utang di bawah 60% PDB. Optimalisasi peran Danantara, SMV, BLU, SWF untuk akselerasi pencapaian agenda pembangunan serta pemanfaatan SAL sebagai fiskal buffer untuk memperkuat ketahanan fiskal dan antisipasi ketidakpastian. Jadi semuanya akan dioptimalisasi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga seluruh ikhtiar, pemikiran, dan kerja bersama yang telah kita lakukan menjadi bagian dari upaya besar kita untuk mewujudkan Indonesia yang tumbuh lebih tinggi, sejahtera, lebih cepat, dan semakin kuat menghadapi tantangan masa depan. Terima kasih. Kami kembalikan kepada pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.